Hai semuanya, gue Fahmi dan di video kali ini gue kebagian juga nih buat nyobain flagshipnya Xiaomi yang paling atas urutannya, yaitu Xiaomi 13 Ultra. Nah, ngomongin soal Xiaomi 13 Ultra, tentunya yang paling utama nih adalah kameranya nih ya. Nih, sadis nih ya. First impression gua soal kameranya, satu hal yang bikin gua melongo nih. Serius. Dalam sebuah tangkapan kamera atau hasil foto lah, itu ada istilahnya color science. Nah, di kamera HP ini, color science-nya adalah Leica Authentic. Dan hasil fotonya itu bisa kelihatan khas, bisa unik banget ya. Karena keunikannya itu bisa jadi ada yang suka, bisa jadi ada yang gak suka. Dan gue ini adalah orang yang suka banget sama hasil fotonya yang punya warna begini. Gila sih, ini keren ya. Di foto ini gue merasa kayak lagi ngeliat sebuah scene dari film Last of Us. Sebagai HP flagship Ultra, Xiaomi 13 Ultra ini bisa dibilang setara ya dengan semua kemampuan yang dimiliki sama flagship lainnya sekarang ini. Jadi bagi gue, sebenarnya gue ngerasa HP ini tuh nggak perlu lagi ya dikomparasi kualitas kameranya, tapi kalau penasaran ya tipis-tipis bolehlah. Dan hasilnya itu juga kayaknya ya bakalan tipis-tipis aja. Rencananya Romi mau compare HP ini dengan flagship lain yang resmi di sini. Mungkin gue bakalan sedikit aja nanti bahas komparasi kameranya. Next, untuk memiliki sebuah HP flagship seperti ini, pada endingnya kita akan suka sama beberapa hal yang spesifik banget. Jadi keunggulannya. Nah, contohnya di sini adalah color science. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Pada foto-foto ini gue seperti kebawa sama suasana vintage, klasik, street photography banget. Terus, kamera ini juga punya shutter speed yang cepet. Dan yang bikin gue makin suka lagi nih sama lensa telefotonya, itu juga punya shutter speed yang cepet, minim banget blur. Padahal kondisi kita motret itu dari dalam mobil yang banyak banget getarannya. Gue juga punya ya foto Milky Way pakai Xiaomi 13 Ultra ini yang gue ambil pakai kamera utamanya yang punya sensor 1 inci. Terus gue pakai teknik stitch tapi kali ini ke atas karena posisi Milky Way itu udah mulai tinggi tuh ke atas. Gue foto ya beberapa frame ke atas terus gue gabungin file RAW-nya tersebut pakai Adobe Lightroom. Mungkin enaknya kita omongin video ini terpisah kali ya. Gimana menurut kalian? Ngomong-ngomong, kalau kalian suka ataupun nggak suka sama color science dari Xiaomi 13 Ultra ini, yuk coba nanti komentar ya di bawah ya. Secara spek, kalian udah pada tahu lah ya, Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya gede, storage-nya gede, kameranya gede, gede-gede semua lah pokoknya. Kita ke box-nya dulu, bentukannya seperti ini. Terus di dalamnya kita tuh bakalan dapet apaan aja.
Nah, balik lagi kita ke HP-nya. Kesan pertama gua pas ngelihat HP ini tuh kayak kamera banget. Secara keseluruhan orang ya, kalau ngelihat ada orang yang pakai HP ini, ya kesan yang didapatnya adalah fotografer. Bawaannya tuh pengen motret-motret aja, istilahnya tuh apaan ya? Fotografer keliling, Bang. Bukan, street photographer lah yang cocok lah ya. Ini berkaitan sama branding yang mereka lakuin, kerjasamanya sama brand kamera ternama yaitu Leica, dan tentu memberi kesan kalau HP ini tuh punya bagian yang paling top yaitu kameranya. Tapi secara desain ini mewah banget ya, bobotnya berasa padat, premiumnya dapat, ukurannya kan besar nih, hampir mirip sama Samsung Galaxy S23 Ultra. Tapi pas dipegang, ini berasa nyaman ya di tangan karena lengkungannya ini ada di bagian sisi belakang sama di sisi depan bagian layarnya. Bezelnya juga udah tipis, di bagian bawah cuma sedikit aja lebih tebal. Speakernya udah stereo ya, atas sama bawah. Displaynya ini super mewah, resolusinya 2K AMOLED 120Hz, Dolby Vision, HDR10, brightness peaknya 2600 nits. Dan terus fingerprintnya udah di display. Terus gue tes ya, ngebut ya. Kamera depannya punch hole ya, balik lagi Xiaomi ngasih spek sih nggak main-main ya. Jeroannya gila, Snapdragon 8 Gen 2, baterai 5000 dan RAM-nya 16GB. Storage-nya 512, pastinya teknologi terbaru semua buat copy file. Wus, kenceng. Android-nya juga start di Android 13, security patch-nya di bulan April 2023. Dan ya, HP ini kita dapetin masih keluaran China, terus nggak built-in Google Play Store, tapi tinggal install aja beres. Cuma nih bloatware-nya banyak banget, tapi ya gampang, tinggal uninstall aja. Nah, yang repot kalau versi China begini, kenapa nggak ada nearby share-nya? Kadang-kadang nih ya, fitur begini tuh penting buat pindah-pindah file antar perangkat secara near cable. Ke bagian belakangnya, nah ini dia nih, frame kameranya tuh tebel banget. Kalau diperhatiin nih ada dua macam lapisan ketebalan buat kameranya. Bodi belakang ini berbahan eco leather. Ini aslinya kaca ya, yang dilapisi aja. Gue sih liatnya kayak kulit jeruk. Warna yang kita pegang ini warna hijau, namanya adalah olive green. Kalau digeletakin ini mantap ya, nggak oglek-oglek, cuma ya tetap ngeri bos. Ini bagian belakang ini dikuasai sama kameranya. Kalau kenapa-napa itu udah ngeri banget dah. Mana ini barang pinjeman, apalagi ya kalau beli sendiri, terus belinya nyicil. Ngilu. Balik lagi ke kameranya, di sekitaran buletan frame kameranya ini ada aksen ya, garis warna emas biar makin kelihatan premium. Bagian tengahnya ini ada branding Leica. Nah, ini dia nih yang bikin makin mahal. Kelihatannya ya, kelihatannya doang. Aslinya ya emang mahal. Kalau tertarik bisa langsung aja ke tokonya temen gua, namanya adalah Gonrai Store. Nggak ribet ngurusin pajak, email, ini itu, tinggal bayar beres. Yang penting ready aja budgetnya. Urusan sinyalnya aman, statusnya jadi resmi dong. Iya dong, resmi dong. Yang penting kita kan ngikutin semua prosedurnya aja. Gua sebagai seorang tech antusias sendiri secara pribadi nggak terikat sama urusan resmi dan nggak resmi, karena gua adalah penikmat teknologi. Apalagi yang menarik perhatian gua yaitu kameranya. Harganya start di 19.750 buat yang versi 12.256. Cek aja linknya, nanti gue taruh di kolom deskripsi. Oke, lanjut. HP-nya kalau digeletakin begini ya agak ngeri, tapi untungnya kita di sini dapat casing bawaan yang mantep banget nih buat full nutupin semua bagian frame kameranya. Jadi kalau digeletakin lagi harusnya udah aman. Nah, ke bagian setup kameranya ini juga ya, nggak kira-kira ya, ada 4 kamera. Kamera utamanya tuh sensor 1 inci IMX989 dengan resolusi 50 megapiksel. Ada 2 bukaan, f1.9 dan f4. Ada optical image stabilization dan laser focus. Kamera ultrawide-nya juga 50 megapiksel, bukaan f1.8 yang lebar banget di 12 mm. Ada dual pixel, dual PDAF. Kamera telefoto yang pertama 3,2 kali zoom, sama juga ya, resolusinya 50 megapiksel, bukaan f1.8, ada OIS, dan terakhir yang paling badai adalah lensa periskop 5 kali optical zoom beresolusi 50 megapiksel lagi, bukaan f3, dan ada OIS-nya juga. Jadinya ini rata nih kamera belakangnya nih, ngeri banget nih, 50 megapiksel semua diratain. Perekaman videonya itu semua lensa belakangnya bisa 8K.
tapi kamera depannya, nah ini dia nih kebiasaan HP asal China. 32 megapiksel, nggak ada OIS, apalagi autofocus, dan perekaman videonya maksimal di 1080 aja. Kita mulai dari lensa ultrawide yang bisa rekam 8K. Nah ini 8K 24 fps. Gila ya. Mantep bro. Terus kita lanjut ke main kameranya. Nah ini dia main kameranya. Sama di 8K 24 fps juga. Udah ada stabilisernya juga lagi ya. Cukup stabil. Dan ini lumayan lebar ya. Nggak terlalu crop. Dan ini lensa telefoto yang 3 kalinya, keterangannya adalah 3,2 kali, sama juga di 8K 24 fps. Sambil jalan. Dan ini 5 kalinya, kelihatannya udah mulai getar-getar ya, karena semakin besar focal length itu getarannya harusnya semakin tinggi. Oke, untuk kamera depannya ini di resolusi 1080 60 fps maksimumnya. Seperti ini. Kayaknya dynamic range-nya kurang dapat ya. Coba kita arahin ke langit yang sebelah sana. Harusnya masih ada biru-birunya dikit kalau mata gua ngeliat. Aduh, gimana nih Xiaomi nih? Ya minimal kasih lah 4K. Ya untungnya oke lah, kebanyakan fotografer gue yakin bakalan jarang juga ya buat selfie, karena HP ini sejatinya adalah fotografi banget. Oke, segini aja dulu pembahasan first impression gue soal Xiaomi 13 Ultra ini. Next, Romi akan bikin video komparasinya, jadi jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, terus kasih jempolnya buat video ini, share ke teman-teman kalian juga, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.